salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Lolo, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang kami hormati Kepala LPM dan LP2M, yang kami hormati dekan-dekan di lingkungan Universitas Tompol Tiga-Lulu, yang kami hormati panitia-panitia KKN, tim MONEF dan DPL KKN Angkatan ke-32, serta mahasiswa-mahasiswi KKN yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pelepasan KKN PBM Angkatan ke-32 Universitas Tompol Tiga-Lulu tahun 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pelepasan KKN PBM Angkatan ke-32 Universitas Tompol Tiga-Lulu tahun 2025, Rabu 16 April 2025 dinyatakan dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untika. Hadirin disilakan untuk berdiri. Universitas Tompol Tiga hadir di era pembaharuan, menjawab tuntutan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, di Dharma dan dasar Pancasila, ciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan yang berkualitas, pengembang pembangunan ke depan. Hiduplah Untika, jayalah Untika, pusatnya ilmu pengetahuan, dalam persatuan juga kesatuan, dirayu cita-cita Indonesia. Universitas Tompol Tiga bersatulah dalam pembangunan, nyalakan semangat persatuan di bumi Indonesia tercinta. Tingkatkan kesungguhan belajar, majulah terus dan jangan gentar, cita-citamu pasti terkejar, bergerak maju dan tetap tegak. Hiduplah Untika,
jayalah Untika, pusatnya ilmu pengetahuan, persatuan juga kesatuan, merayu cita-cita Indonesia. Selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Ibu Sek di depan, Ibu Sek. Mendampingi Pak. Pembacaan doa oleh Bapak Saiful Bahri S. Najiba, SPD NPD, disilakan. Minimal wakili nama toh. Baca doa Pak. Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu baca doa, satu tahu pembaca apa. Bapak Rektor Universitas Kompotika Luwuk yang kami hormati, para wakil rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, dan wakil rektor 3 Universitas Kompotika Luwuk yang kami hormati, Bapak Ibu Dekan, wakil dekan yang sempat hadir yang kami hormati, para pimpinan, para dosen, panitia, dan teristimewa adik-adik peserta KKN Universitas Kompotika Luwuk yang kami hormati. Izinkan kami untuk mengajak kepada kita sekalian sebelum memulai acara pelepasan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Kompotika Luwuk tahun 2015 untuk sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi, memberikan petunjuk atas kegiatan yang insya Allah kita akan laksanakan. Izinkan pula saya untuk memimpin doa dengan cara Muslim, dan yang lain silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pagi ini kami keluarga besar Universitas Kompotika Luwuk berkumpul bersama dalam acara pelepasan mahasiswa KKN tahun 2025. Dengan tulus kami bersimpuh memohon kepadamu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa kami, sehingga mereka dapat melaksanakan KKN ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal quwwat wa abwabal afiyah wa abwabal salamah. Allahumma ya Allah, bukakanlah kepada kami dan mahasiswa kami pintu-pintu kebaikan, pintu keberkahan, kenikmatan, keafiatan, dan pintu keselamatan. Jadikanlah kegiatan KKN yang mahasiswa kami akan lakukan sebagai kegiatan yang penuh makna, meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang mahasiswa kami dapatkan selama pembekalan sebagai modal awal mereka untuk berkhidmat di masyarakat. Dengan bekal itu pula ya Allah, tanamkanlah kepada mereka jiwa kepemimpinan serta semangat pengorbanan, sehingga mereka bisa menjadi teladan sekaligus generasi penerus pembawa peradaban yang ikhlas mengabdi untuk bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah yang mereka tapaki, ridhoilah setiap ikhtiar yang mereka lakukan, luruskanlah niat mereka, dan jadikanlah setiap program kegiatan yang mereka akan lakukan sebagai amal jariyah yang ketika di dunia membawa manfaat untuk sesama dan di akhirat kelak mendapatkan balasan surga. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar,
dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan pula bahwa yang salah adalah sesuatu yang salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Akhirnya ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami keberkahan, limpahan rahmat dan hidayahmu untuk memajukan Universitas Tompo Tigaluhur yang kami cintai ini. Berilah kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta terimalah taubat dan seluruh amal kebaikan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Ibu Tu Suartana STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Tompo Tigaluhur, para wakil rektor Tompo Tigaluhur, yang kami hormati para dekan, wakil dekan di lingkungan Universitas Tompo Tigaluhur, yang kami hormati teman-teman DPR, Timonet, dan para dosen yang sempat hadir pada kegiatan ini. Teristimewa para mahasiswa peserta pelepasan KKN DPR angkatan ke-30 tahun 2025 yang dibatalkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti pelepasan mahasiswa KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat angkatan ke-32 tahun 2025. Kalau minimal satu. Pak Rektor, Ibu undangan yang kami hormati, Bisa dapat banyak serta dari peserta kepala yang desa tuh. kami banggakan, Minimal satu. Tapi yang bisa izinkan saya diresmikan membacakan laporan oleh Pak panitia Rektor. pelaksanaan Apa? Yang bisa diresmikan oleh dalam Pak Rektor. acara pelepasan mahasiswa KKN PPN angkatan ke-32 tahun 2025 Universitas Tompo Tigaluhur. Yang pertama, dasar pelaksanaan pembekalan KKN PPN angkatan ke-32 tahun 2025 ini adalah SK Rektor nomor 29-PN.00.03/2025. Tujuan dan sasaran pelaksanaan. Pertama, tujuan pelaksanaan KKN PPN ini adalah sebagai berikut: melaksanakan terapan ilmu pengetahuan teknologi dan sains secara teamwork dan interdisipliner, menanamkan jiwa peneliti, eksploratif, analisis, mendorong learning community dan learning society. Sedangkan sasaran pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat ini diharapkan pada 3 sasaran utama, yaitu memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan sehingga menciptakan mahasiswa menjadi seorang inovator, motivator, dan progresor.
Yang kedua, membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga diperoleh pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah. Yang ketiga, perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Tema kegiatan: setelah melakukan survei lapangan yang dilakukan oleh tim LP2M dan dirumuskan oleh tim tema, maka ditemukan tema KKN PPM Angkatan ke-32 tahun 2025 adalah bersama masyarakat dalam meningkatkan sumber daya dan pengembangan potensi lokal. Waktu pelaksanaan KKN PPM Angkatan ke-32 tahun 2025 dilaksanakan selama 45 hari terhitung sejak pelaksanaan pembekalan, yakni tanggal 14 April 2025 sampai dengan 28 Mei 2025. Peserta dan lokasi penempatan peserta KKN PPM. Kegiatan KKN PPM Angkatan ke-32 tahun 2025 ini dibimbing oleh 12 orang dosen pembimbing lapangan dan 459 orang mahasiswa dari 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi sebanyak 118 orang, Fakultas Hukum 75 orang, Fakultas Teknik 32 orang, Fakultas Pertanian 33 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 37 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 99 orang, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 66 orang. Lokasi penempatan dan jumlah mahasiswa. Lokasi pelaksanaan KKN PPM ini adalah di Kabupaten Banggai, yaitu di Universitas Kompeti Kaliut dalam hal ini adalah posko kampus, dan di Banggai Laut yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banggai terdiri dari 7 desa dan 3 kelurahan. Jumlah peserta 100 orang mahasiswa. Kecamatan Banggai Selatan terdiri dari 6 desa. Jumlah peserta 60 orang mahasiswa. Kecamatan Banggai Tengah terdiri dari 7 desa. Jumlah peserta 65 orang mahasiswa. Kecamatan Banggai Utara terdiri dari 6 desa. Jumlah peserta 58 orang mahasiswa. Kecamatan Bangkurung terdiri dari 11 desa. Jumlah peserta 88 orang mahasiswa. Desa banyak. Dan penempatan di Universitas Kompeti Kaliut malam ini adalah kampus yang terdiri dari 3 posko. Jumlah peserta 88 orang mahasiswa. Di sini kami sampaikan juga terkait dengan jadwal pengantaran. Yang pertama, pengantaran peserta KKN PPM Angkatan ke-32 tahun 2025 ke Banggai Laut akan diberangkatkan menggunakan transportasi laut pada tanggal 20 April 2025 jam 19.00 dan tiba di Banggai Laut tanggal 21 April 2025 pagi. Peserta KKN PPM khusus yang di Kecamatan Banggai, Banggai Selatan, Banggai Tengah, dan Banggai Utara pada tanggal 21 April 2025 pagi jam 06 sampai dengan 088 akan berangkat dari pelabuhan menuju tempat acara penerimaan dan pelepasan. Jam 08.00 sampai jam 11.00 dijadwalkan akan melaksanakan acara penerimaan dan pelepasan oleh Bapak Bupati Kabupaten Banggai Laut, dan setelah itu peserta lanjut diantar menuju kecamatan dan posko masing-masing. Peserta KKN PPM di Kecamatan Bungkuru tiba di Banggai Laut akan berpindah kapal dan melanjutkan perjalanan tujuan Kecamatan Bangkuru. Peserta tiba di Bangkuru tidak ada halangan sore hari akan dilanjutkan dengan serah terima dan pelepasan oleh Bapak Camat Kecamatan Bangkuru, dan setelah itu peserta lanjut diantar menuju posko masing-masing. Bapak Rektor, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, serta peserta yang kami banggakan.
Atas nama segenap panitia pelaksana KKN Angkatan ke-32 tahun 2025 menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua sivitas akademika Universitas Kompetigalu sehingga acara pelepasan mahasiswa peserta KKN Angkatan ke-32 ini dapat berjalan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pelepas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Khusus untuk peserta KKN Angkatan ke-32 tahun 2025, kami panitia sangat berharap semua peserta untuk dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan KKN ini dengan baik dan sungguh-sungguh, serta selalu dapat mentaati peraturan yang sudah ditetapkan mulai dari kegiatan pembekalan, konsolidasi bersama DPR, keberangkatan, pelaksanaan KKN di masing-masing posko sampai pada penarikan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan KKN ini dapat tercapai dengan baik dan juga peserta dapat kembali lagi dalam keadaan aman dan sehat-sehat walafiat seperti saat keberangkatan. Amin. Akhir kata, mewakili seluruh panitia pelaksana peserta KKN Angkatan ke-32 tahun 2025 pada kesempatan yang ini beriring permohonan hormat kami mengharapkan kesediaan Bapak Rektor Universitas Kompetigalu untuk berkenan memberikan arahan sekaligus melepas secara resmi mahasiswa peserta KKN Angkatan ke-32 tahun 2025. Atas perkenan Bapak. Tes 3003, kalau bukan itu UNTIK 3003. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, dan penuh harapan agar kita semua diberi keberkahan dalam setiap aktivitas dan pelaksanaan KKN Angkatan ke-32 tahun 2025 dapat berjalan lancar. Serta penuh harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua dapat berkumpul kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Penyamatan atribut KKN oleh Rektor Universitas Kompetigalu. Kepada Bapak Rektor disilakan. Didampingi oleh Ketua Panitia KKN. Tiga itu. Aku udah lari gantong juga. Saya juga selalu nyamuk. Ini ada ketua panitia. Lari dari susah itu boxing. Menang dari soal, lari dari jawab. Apa? Menang di soal, lari dari jawab. Bang beliau. Kepada mahasiswa agar dapat menggunakan alma mater atau atribut KKN. Deus, Deus, foto bagus itu Deus. Deus olah. Iya. Jangan, Pak itu bisa. Dia apitnya ketua dengan anak itu Pak. Deus tidak olah tengke. Iya.
FYP. Konten lagi. Pakai di TikTok. Kalau guys. So gila sama orang di TikTok. Terima kasih. Pak Dika belum ini. Takut sama kesempatan. Iya. Dan ada tambah foto ini. Belum mau nikah barat. Selanjutnya, sambutan rektor sekaligus melepas secara resmi mahasiswa KKN PPM ke-32 tahun 2025 kepada Bapak Dwi silakan. Kemana gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana merah putih yang merah putih? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sat Sajikan. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan universitas yang sempat hadir, yang saya hormati para dekan dan unsur pimpinan fakultas yang sempat hadir, yang saya hormati para dosen pembimbing lapangan yang sempat hadir, yang saya hormati dan banggakan Pak Ketua, Sekretaris, dan seluruh panitia pelaksana kuliah kerja nyata angkatan 32 Universitas Kompetitika Luwuk tahun 2025, dan teristimewa kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta KKN angkatan 32 Universitas Kompetitika Luwuk tahun 2025. Sebagai hamba Allah, tentu patut saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah tentu atas taufik dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara pelepasan mahasiswa KKN angkatan 32 Universitas Kompetitika Luwuk tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah setelah 2 hari kemarin kegiatan pembekalan diikuti oleh mahasiswa, tibalah hari ini kita secara resmi akan melepas adik-adik sekalian peserta KKN untuk diberangkatkan menuju lokasi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia. Dan pada kesempatan ini saya kembali menegaskan kepada adik-adik sekalian dan kita semua bahwa KKN sekali lagi ini bagi saya sebagai momentum yang luar biasa. Kenapa luar saya? Karena ini satu momentum akademik yang kita lakukan secara bersama-sama pada satu upaya memanifestasikan atau mewujudkan yang namanya Tridharma Tinggi. Ini kesempatan yang ketiga Dharma itu kita integrasikan dalam satu momentum pada KKN ini. Mulai urusan pembelajaran atau pendidikan, urusan penelitian, demikian juga pengabdian kepada masyarakat.
berangkat daripada maksud ini, maka pada kesempatan pelepasan ini saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian, mari sama kita langkahkan kaki kita dengan niat yang tulus. Pertama, KKN ini harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk belajar, dan bahkan bukan cuma belajar tapi bekerja secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi, KKN ini kesempatan berikut secara akademik untuk kita belajar. Belajar dalam hal ini di samping pada mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, katakanlah sedikit ilmu yang kita dapatkan selama kuliah. Demikian bahkan bagi saya di KKN ini dalam konteks pelajar, kita juga akan mengeksplorasi ilmu. Bisa jadi ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah ketika sampai pada kehidupan nyata masyarakat tidak ketemu, tidak connect. Maka disinilah dalam sebuah kepentingan mengembangkan atau eksplorasi ilmu butuh kita adaptasikan. Ilmu butuh kita inovasikan di tengah-tengah masyarakat, yang tentu dalam konteks ilmu pada akhirnya akan mampu memberi solusi positif atas berbagai masalah, kompleksitasnya masalah, demikian kebutuhan yang ada di masyarakat. Di samping ilmu yang kita mau terapkan, kita juga bekerja. Di samping kita belajar, kita juga bekerja di sini. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diformulasi sedemikian rupa, sudah dikaji sedemikian rupa, tepat adanya untuk harus dilaksanakan selama KKN. Kita kerjakan itu, sehingga ilmu tidak hanya menjadi diskurs kita, ilmu tidak hanya menjadi wacana kita, tapi nyata kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya, sekali lagi dalam konteks penelitian, kami berharap kemarin 2 hari pembekalan, alhamdulillah saya yakin berdasarkan panduan mahasiswa sudah dibekali mekanisme secara teknis atau upaya-upaya teknis untuk bagaimana berikutnya bisa menemukan atau merumuskan kegiatan selama KKN. Yang sekali lagi kegiatan KKN yang kita hendak lakukan pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat tidak secara tiba-tiba, tidak semau-maunya kita rumuskan, melainkan itu dirumuskan pada satu proses secara ilmiah dalam kerangka dasar ilmiah, mulai dari observasi dan seterusnya dikaji dan direncanakan dan seterusnya. Di sana ada objektivitas yang harus kita kelola, kita kaji, dan seterusnya dalam satu syarat layak dalam pandangan ilmiah untuk kita pastikan sebuah kegiatan ini adalah menjadi solusi konkret, solusi nyata atas masalah demikian kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dalam konteks itu juga kami juga berkeyakinan kalau ini kita lakukan secara sungguh-sungguh, maka pasti sedikit yang ada laksanakan di desa. Bahkan kita berharap juga banyak yang tinggal disesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita melaksanakan KKN. Maka pasti itu sangat berarti dalam konteks pembangunan masyarakat maupun pemerintah di mana kalian ditempatkan masing-masing.
Dan berikutnya dalam konteks pengabdian, disinilah juga kita akan berkontribusi. Disinilah juga kita akan berpartisipasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa terutama. Maka dalam konteks ini kami juga berharap atau pastikan bahwa adik-adik sekalian ketika mau ke lokasi, kalian ini sesungguhnya menjadi motivator, menjadi fasilitator atas apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi hadirkan diri kalian betul-betul sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks ini saya sering bilang, saya juga sering menyampaikan di KKN, kita harus memulai pada satu kesadaran bahwa kalian ini pulang ke lokasi KKN, jadikan diri kalian bukan tamu di tengah-tengah masyarakat. Sadari bahwa kalian seolah-olah pulang kampung. Pulang kampung di kampungnya masing-masing. Oke, secara biologis kalian tidak terlahir di situ. Tapi dalam tanggung jawab moral sosial, sesungguhnya kalian adalah anak di desa di mana kalian ditempat. Maka disitulah melekat tanggung jawab itu. Sehingga kalian datang atau sampai di lokasi tidak sedang main-main. Kalian sedang kembali di tengah-tengah keluarga dan melihat fenomena di tengah-tengah keluarga di desa di tempat ini. Maka apapun masalah dan tanggung jawab, kebutuhan juga yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi tanggung jawab kita. Nah ini, kalau saya mari bangun itu. Kadang kalau kita merasa tamu, ya sudah, mau apapun yang terjadi di desa itu urusannya dorang, bukan urusannya gitu. Saya sendiri biasa juga kalau mau mengantar, sering juga menyampaikan ketika menyerahkan kepada masyarakat, kepada kepala desa, saya juga sering sampaikan, lihat ini anak-anak, bukan tamu, bukan orang lain, tapi pandanglah anak-anak ini sebagai anak sendiri. Sehingga apapun yang terjadi pada sekalian juga menjadi bagian tanggung jawab mereka. Nah, pun sebaliknya, lebih-lebih di kita dalam konteks pengabdian, maka kita harus hadir sebagai bagian daripada masyarakat di mana kalian ditempatkan. Selebihnya sekali lagi tidak putus-putusnya saya sering menyampaikan, jaga alma mater, jaga jaket biru itu. Hari ini kalian sudah pakai itu jaket biru untuk kalian tunjukkan di tengah-tengah masyarakat bahwa kita mahasiswa U3. Tunjukkan bahwa kita orang ini bukan kaleng-kaleng juga. Tunjukkan bahwa kalian punya kualitas, punya kapasitas yang layak hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sekali lagi saya sering sampaikan bahwa kita semua adalah sistem penjelas terhadap universitas yang kita cintai. Dan satu kekhawatiran besar bagi saya, bagi kami semua, dengan waktu yang lumayan, kurang lebih sebulan kalian di lokasi, hidup bersama masyarakat yang boleh jadi
kalian akan menghadapi interaksi sosial yang mungkin tidak pernah kalian temukan. Dan sebagainya kompleksnya karakter orang. Pada satu sisi kalian memakai jaket biru, maka kami juga khawatir jangan-jangan jaket biru dirobek-robek sendiri di desa. Jangan sampai marwah universitas ini dihancurkan oleh kalian selama 1 bulan di lokasi. Ketika itu terjadi, 400 lebih orang ini di hampir semua desa yang ada di Banggai Laut berbuat seperti itu, maka habislah Untika di Banggai Laut. Maka juga saya buka, kalau kamu mau hancurkan ini Untika, gampang. Di mana momennya? Hari ini, KKN ini momentumnya. KKN ini momentumnya. Kalau kamu mau hancurkan ini universitas. Simpel pulang ke pergi di lokasi, sampai di sana kamu mabuk-mabukan saja di lokasi, minum minuman, kumpul anak muda, perlu kepala desa panggil minum minuman keras, ya sudah. Tidak usah bikin kegiatan, itu terus dibikin, hancur itu. Pasti berikutnya kita akan menjadi cerita atau terukur, ya mahasiswa KKN Untika akan datang kemari di kampung cuma mabuk. Dan itu terus terang fakta yang sering kita temukan. KKN tahun lalu saya sendiri ketika saya turun di lokasi, saya ingat sekali di Toini Barat mau monitoring, saya dapatkan mahasiswa KKN di depan posko lagi kumpul-kumpul pesta miras. Dan benar, akhirnya kita menemukan cerita di tengah-tengah masyarakat. Wah, apa ini Untika? Hancur kita di situ. Jadi sekali lagi saya sangat pentingkan, hampir setiap KKN kita menemukan berbagai masalah-masalah yang pada akhirnya juga mencoreng nama baik kita. Menjadi masyarakat mudah mengukur kita. Dan tidak gampang juga, tidak sulit sebenarnya juga kalau kamu mau betul-betul mencintai universitas ini. Kalau memang mau mencintai universitas ini, ya sudah, bekerjalah dengan baik. KKN lah dengan sungguh-sungguh. Berperilakulah di tengah-tengah masyarakat yang kemudian positif dipandang oleh masyarakat. Tidak susah itu sebenarnya. Tidak berkonsekuensi biaya. Daripada mabuk beli minuman, apalagi sosok mungkin anak KKN, kumpul anak muda, beli akan minuman, habis uang yang dikasih orang tua, besar ongkos. Dibanding kamu bekerja dengan baik, kerjasama dengan baik dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, kecil ongkosnya, bahkan mungkin akan dibantu oleh banyak orang untuk kegiatan yang hendak kamu laksanakan. Jadi tidak henti-hentinya, sekali lagi, karena ini masih menjadi fakta yang sering kita temukan. Karena baru tahun lalu saya sendiri yang temukan mahasiswa KKN itu di posko, bahkan
Waktu itu pembimbingnya Pak Ketua Panitia ini. Maka atas prestasinya itu maka kita jadikan Ketua Panitia. Jadi itu, dan terus terang saya secara pribadi dan kita semua yakin dan percaya kalian mampu melaksanakannya. Kalian sudah cukup secara akademik, sudah semester 8. Dari sisi usia juga semester 8 ini sudah lebih dari dewasa. Kalau anak semester 1 yang kita turunkan KKN, kita orang masih khawatir sekali, masih tidak percaya kalau semester 1, semester 2 kita turunkan KKN. Di samping ilmunya boleh dibilang belum cukup, belum dewasa. Tapi kalau semester 8 ilmunya sudah cukup, di Fakultas Hukum Akli sudah memberikan ilmu kanuragan terakhir, sudah selesai semua ilmu yang dikasih. Karena praktis ketika kalian melaksanakan KKN, ya pasti 0 SKS beban. Asumsinya begitu. Boleh dibilang sampai ada mata kuliah, so habis. Pulang dari KKN, so proposal, so skripsi, ya ada lagi mata kuliah. Artinya ilmu pamungkas so selesai, so dikasih semua. Usia sudah, semester 8 itu sudah usia menikah. Kemarin saja saya ketika mau cari-cari istri, sebenarnya cari anak semester 8. Karena pengen suka, akhirnya cari alumni. Ya, masih banyak dosen-dosen yang kosong, si jomblo, ada juga staff, ya boleh. Daripada kamu cari cowok di lokasi KKN, cari cewek di lokasi KKN, ya sudah, dosen-dosen saja. Jadi kedewasaan sudah terpenuhi, sehingga hampir antara kalau ini dikompilasikan ilmu dengan kedewasaan, ya selesai. Tidak ada alasan lagi untuk berbuat yang tidak baik. Tidak ada alasan untuk tidak sungguh-sungguh melaksanakan KKN. Tidak ada alasan. Sehingga sekali lagi kami yakin dan percaya kepada adik sekalian untuk mampu melaksanakan kuliah kerja nyata ini, yang insya Allah sehari 2 kita akan berangkatkan dan tentu ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan yang terakhir, saya juga pada kesempatan ini tidak mau hanya berpesan kepada panitia, kepada mahasiswa. Saya mau berpesan juga kepada panitia. Saya berharap secara keseluruhan panitia mampu mengelola kegiatan KKN ini. Saya sering cerita, saya juga punya pengalaman jadi ketua panitia, pengalaman juga yang cukup jadi pembimbing. 1 bulan hampir waktu yang tidak singkat, lumayan lama menghadapi berbagai urusan KKN. Saya kadang kalau mau secara pribadi, kalau mau dipilih jadi panitia KKN dengan panitia wisuda, lebih baik panitia wisuda. Panitia wisuda 1 hari punya urusan, selesai. Maka tidak cukup 1 hari. Tapi KKN 1 bulan. Bahkan dulu saya waktu ketua panitia 2 bulan. Bebannya besar. Lebih dari itu sering saya sampaikan, yang kita urus ini bukan barang mati. Ini barang hidup. Ini anak-anak titipan orang tua kepada kita.
sehingga harus dipastikan kenyamanan dan keamanan bahkan. Sehingga pada konteks ini saya juga selalu berharap kita jangan meninggalkan satu permasalahan yang ada dihadapi oleh mahasiswa. Mulai dari pengantaran seperti ini, jangan sampai diantar sampai di pelabuhan mahasiswa lapar, mahasiswa tidak ada kendaraan, pembimbingnya masih bataria di grup, padahal anak-anak sudah posisi lapar. Ini juga pernah kejadian. Sehingga waktu itu langsung saya telepon pembimbing, saya naik juga emosi waktu itu. Saya berharap pembimbing juga harus kreatif. Kalau memang ini soal apa, ya bagaimana solusinya dulu? Meminta panitia yang ada di luar, sementara terlantar di bagai kepulauan. Intinya, pada kesempatan ini saya juga berharap kepada panitia, kelola atau laksanakan kegiatan ini dengan baik, KKN ini dengan baik. Bisa jadi mahasiswa punya niat yang luar biasa untuk melaksanakan KKN, tapi karena lemahnya di kita sebagai unsur pelaksana KKN, mulai panitia, DPL dan beberapa perangkat-perangkat organik secara keseluruhan dalam pelaksanaan KKN ini tidak mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal, maka bisa jadi disitulah problem. Kemana rapat? Jadi mulai panitia, pagi tidak ada makan kan? DPL, Cuman siang kan? tim tema, tim monet, saya mohon pada kesempatan ini mari kita laksanakan cuma makan siang kan? tugas kita masing-masing dengan saya bangku itu maksimal, dengan baik. Siang dengan malam ya? Malam. Oh iya. Sehingga insya Allah kalau mahasiswa kan penerimaan malam berarti untuk melaksanakan KKN ini dalam rangka memanifestasi tridharma perguruan tinggi, demikian kita unsur pimpinan, demikian kita para organik atau pelaksana, unsur pelaksana dalam KKN ini juga bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal. Saya yakin, karena sering juga saya sampaikan, setiap pelaksanaan rutinitas seperti ini, mari terus kita perbaiki, mari bahkan kita berharap untuk mentransformasi yang sedapat mungkin bisa kita adaptasikan dengan kondisi perkembangan, kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang insya Allah pada akhirnya paripurnalah pada satu pencapaian kualitas pelaksanaan KKN itu yang semakin sesuai, semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, tentu kesemuanya saya berharap KKN ini bisa berjalan dengan baik. 1 bulan lebih, insya Allah kita pada meletakkan indikasi-indikasi, ukuran-ukuran yang lebih baik terhadap universitas yang sama kita cintai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pelepasan ini, dan dengan mengucapkan dan dengan berharap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bimbingannya kepada kita semua. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya melepas secara resmi mahasiswa KKN Angkatan 32 Universitas Tompo Tigaluh tahun 2025. Demikian sambutan dan pelepasan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Saya ambil contoh sama Pak Guru ke bagian. Selanjutnya foto bersama. Kami persilakan Bapak Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Panitia DPL Timonef, dekan-dekan disilakan untuk mengambil tempat. Yang foto ini atas. Mari semua. Kameramen agar bersedia untuk dapat mengambil gambar. Abang-abang. Di atas Pak Ento, di atas sana. Berkaitan dari 1. Oke, yang di belakang. Gaya bebas. Gaya bebas. Ya. 3, 2, 1 dengan semangatnya. Pak Sob, ada orang Sob? Terima kasih. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pelepasan KKN PPM Angkatan ke-32 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka acara pelepasan KKN PPM Angkatan ke-32 Universitas Tempur Tigaluar tahun 2025 saya nyatakan